Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Rajan sebagai pengisi suara. Episode 133, TSDK 130. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia menatap sinis para ajudannya. Mereka semua sudah bertindak berlebihan dan membuat dirinya kesal. Namun lagi-lagi, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa terjebak dalam dunia yang diciptakan oleh para penguasa khusus untuknya. Semua pergerakannya terbatas. Kini semuanya tak lagi bebas seperti yang selama ini ia lalui jika mereka di luar. Kini, bukan hanya Dani yang harus ia patuhi segala macam perintahnya, namun ada Maya juga. Ya, ibu mertuanya bisa dikatakan lebih protektif daripada tuan suaminya. Protektif di sini adalah selain mengutamakan keselamatan dirinya juga bayinya, menantu keluarga Prasetyo itu harus menjaga perilakunya. Ia dituntut untuk menjaga nama baik nyonya muda keluarga Prasetyo. Ia tidak bisa sembarang berbuat dan bertindak sesukanya, sama seperti yang dirinya sekarang. Padahal ia hanya berjalan, hendak menyeberang sebelah jalan, karena suatu menarik perhatiannya. Ia tak salah lihat, orang itu ada di sini sejak awal kedatangannya di restoran yang menjadi tempat pertemuannya antara dirinya dan tuan suaminya mengadakan makan siang, yang juga dihadiri oleh rekan bisnis tuan suaminya. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari jauh, dan setelah acara makan siang itu berakhir, tak sengaja matanya menangkap sosok itu di tengah melihat dari balik pohon seberang jalan di bawah sana. Ya karena pertemuan penting itu tentulah berada di lantai teratas restoran bertingkat 3 ini, ruang VIP yang berdinding kaca bening hingga keadaan dari luar maupun di dalam bisa dilihat dengan jelas. Tatapan mata itu sangat mengganggunya, meski sudah sering bahkan sudah menjadi santapan sehari-harinya dulu. Namun bedanya kali ini, mata yang selalu cantik karena vel makeup itu kini terlihat sayu dan layu, meski sorot mata tetap saja tajam menghujam. Ibu mertuanya sudah sejak sejam lalu menghubungi dirinya agar segera pulang. Ia beralasan sedang kesepian di mansion karena tak ada teman. Yang Alicia tahu jika itu adalah alasan sebab masih banyak pelajaran yang harus diterimanya dari nyonya besar mengenai tata krama jadi istri pesohor dunia. Bahkan, tuan suaminya harus mengalah membagi waktunya dengan sang istri demi sang ibu, yang setiap waktu merindukan istrinya terpaksa harus rela berpisah. Padahal ia berencana membawa sang istri ke perusahaan. Tapi lagi-lagi, ia kalah debat dengan sang ibu yang beralasan Daniel akan membuat Alicia kesepian hanya karena Daniel memiliki setumpuk pekerjaan. Dengan berat hati, tuan suaminya akhirnya kembali ke perusahaan karena memang ia memiliki beberapa agenda penting hingga sore menjelang. Meski sebenarnya ingin mengantar langsung sang istri pulang ke mansion, namun Alicia malah mendorongnya pergi karena tak mau jika pekerjaan Daniel terbengkalai hanya demi dirinya, mengingat sekretaris Ali selalu berada di luar kota. Alhasil, tuan suaminya mengalah dan pergi dari sana setelah mobil sang istri tercinta melaju ke arah mansion, yang tentunya berlawanan dari dalam perusahaan, mengingat restoran tempat mereka bertemu berada di tengah-tengah antara perusahaan dan mansion. Jangan nakal ya, baby. Daniel mengelus sayang perut sang istri sebelum mereka berpisah tadi. Sampai ketemu di rumah, sayang. Lanjutnya melepas pelukan dari sang istri, kemudian memberinya kecupan perpisahan di dahi sebelum menuntun Alicia masuki mobil. Namun, setelah melihat mobil tuan suaminya maju, Alicia meminta berhenti. Ia turun dari mobil yang membuat para ajudan kebingungan dan mengikuti nyonya muda mereka. Anda mau kemana, Nyonya? Sebentar, tunggu saja di mobil, jawab Alicia. Ia menghentikan dahunya agar sang ajudan kembali masuki mobil dan tak mengganggunya. Maafkan kami, tapi Tuan berpesan agar kami mengantar Anda sampai mansion segera. Ya, dan memerintahkan mereka agar secepatnya sampai di mansion, karena sang istri pasti kelelahan dan butuh istirahat. Bahkan Daniel memberi batas waktu. Alicia sadar kehadiran malaikat kecil dalam rahimnya membuat semua orang makin protektif akan semua kegiatan yang hendak dilakukannya. Calon anaknya adalah prioritas utama orang di keluarga Prasetyo. Bahkan dia sempat berpikir bahwa semua perhatian ini tak lebih dan tak bukan. Semua ditunjukkan hanya pada calon bayinya, bukan dirinya. Namun dia bersyukur, setidaknya anaknya disambut baik oleh suami dan keluarga mertuanya. Tak seperti dirinya sewaktu kecil dulu. Ya, ia masih tak berani berharap jika dirinya yang tak dianggap ingin diterima dengan lapang dada oleh tuan suami dan kedua mertuanya. Tidak lupakan jika statusnya itu didapatkan karena keterpaksaan. Mari Nyonya muda, sang ajudan mempersilahkan istri tuan mudanya untuk beranjak dari tempat dan segera memasuki mobil yang sudah siap membawanya pergi. Kesal Alicia. Padahal ia ingin menemui sosok wanita dewasa
yang masih menatapnya tanpa berkedip di balik pohon. Sudah lama ingin tahu kabar dari wanita itu, namun selama ini sosok itu seolah menghilang di telan bumi sejak kejadian sebulan lalu di pesta kehancuran keluarga Dinata. Sedang wanita di balik pohon menyeringai, tatapan tajam syarat akan permusuhan. Dia tak terima semua ini. Dari awal kemunculan objek netranya, sudah merenggut kebahagiaan juga ibu dan adiknya. Ayahnya mengkhianati ibunya karena ibu gadis itu. Ayah dan ibunya sering bertengkar karena ibu gadis itu. Ia membenci gadis yang menjadi sumber penderitaan ibunya. Bahkan sampai urut nadinya ia membenci gadis itu, adik tirinya. Dan kini, keluarga bahagianya hancur tak tersisa. Ayahnya meninggal, ibunya tak tahu di mana, begitu juga dengan adik kesayangannya, Maura. Kemewahan yang selalu melekat pada dirinya, kini hanya tinggal kenangan. Bahkan pakaian yang digunakan hanya dari hasil curian. Moran mengepalkan tangan kuat. Ia harus memutar otak agar penderitaannya kini harus terbalaskan dengan membuat alisnya hancur. Tapi apa bisa, Upik Abu sepertinya bisa menggapai ratu dari sekeluarga prasetyo itu. Butuh banyak tenaga dan biaya untuk bisa melancarkan aksinya. Namun dia sadar betul bahwa ia tak memiliki keduanya. Bahkan makan pun ia harus menipu dulu baru bisa mendapat sesuatu hasil. Menipu, haruskah ia meningkatkan profesi barunya itu ke jenjang lebih profesional? Tapi siapa targetnya? Sekarang saja ia sudah jadi buronan, sebab sudah banyak korban yang menotobenya. Semua ibu-ibu penjual warung sudah memposting fotonya di akun Facebook masing-masing. Meski belum disidak oleh pihak berwajib, tapi tetap saja ia menjadi sidakan para netizen berhati separuh. Kembali tersadar jika dirinya kini benar-benar menjadi seonggok sampah, tak bernilai dan tak berharga. Tapi dendam dalam dadanya membara. Ia akan melakukan apapun agar adik tirinya itu bisa ia tarik dari singgasananya dan menjerumuskannya ke dunianya yang sekarang. Hadis harus merasakan apa yang ia lalui sebulan ini, mengepalkan tangan hingga buku-buku tangannya memutih. Ia menguatkan tekad akan melakukan apapun itu. Ringisan serta kerutan di dahi yang tiba-tiba memunculkan bulir-bulir keringat menandakan wanita dewasa itu tengah menahan sakit. Ia memegang perut ratanya yang seolah mengaduk-aduk di dalam sana. Bagus, teruslah sakit hingga dia bisa mati. Meski rasa sakit masih dirasakannya, namun kini dia malah tersenyum miris. Mati, mati, mati. Terus ia pukuli perut ratanya, menambah kesakitan dalam perutnya. Ia bahkan sudah meluruh ke tanah. Akibat rasa sakit itu kembali menyerangnya. Ya, hal ini dirasakannya bukan hanya sekali, tapi sudah beberapa kali dalam 2 minggu belakangan ini. Ia tak bisa membeli produk untuk membuat nyawa dalam perutnya meninggal, hanya bisa berharap dengan kesakitannya bisa membuat sperma bernyawa itu hancur dengan sendirinya. Ya, ia kembali hamil beberapa bulan lalu menggugurkan kandungannya di negeri ginseng dengan perawatan mewah. Namun kini janinnya entah berasal dari siapa itu, kini berumur kurang lebih dari sebulan, harus mati dengan penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.